Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kecil, kembali lagi di program kita di MI Klasia Podcast. Di sini untuk mengisi waktu Ramadan kita, banyak kiat-kiat atau amalan-amalan yang bisa kita berikan untuk mengisi waktu-waktu bulan Ramadan. Di sini saya perkenalkan guru kita, Pak M. Nasrullah Al-Hafiz, yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Untuk Pak Nasrullah, coba jelaskan apa sih kiat-kiat atau untuk menyambut bulan suci Ramadan itu tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai daripada bulan Ramadan. Artinya apa? Sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Kemudian apa saja sih kiat-kiat dari amalan yang harus kita lakukan di selama bulan Ramadan. Nah, adik-adik semua, tahu nggak sih apa Ramadan itu? Ramadan adalah kita ambil dari kata ro yang pertama. Ro itu artinya rahmat, yaitu bulan dengan penuh rahmat. Artinya apa? Yaitu bulan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu maghfirah. Maghfirah itu artinya ampunan. Ya, Ramadan dapat kita artikan yaitu bulan ampunan, di mana seluruh umat Islam bertaubat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu Dha. Dha itu adalah bulan yang berlipat-lipat. Artinya apa? Ketika kita semua mengamalkan isi daripada kiat-kiat bulan Ramadan, maka pahala kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jadi dapat kita artikan bulan Ramadan tersebut adalah bulan penuh rahmat dengan penuh ampunan. Ketika kita mengiatkan ataupun amal-amalan tersebut, maka berlipatlah pahala yang kita kerjakan. Oh, seperti itu ya Pak Anas ya? Iya, artian dari Ramadan tadi ya, dari kata ro, ma dan don tadi, Ramadan. Artinya hari bulan kasih sayang tadi, gitu kan? Oh, kayak gitu. Jadi di bulan Ramadan itu tuh seharusnya kita itu berbahagia ya? Ya, pastinya kita umat Islam itu semuanya itu adalah bulannya manusia ya. Bulannya penuh rahmat, di mana seluruh umat Islam ini berbahagia menyambut bulan Ramadan. Ketika kita mengamalkan isi-isi itu, wal akhir di penghujung yaitu namanya ada Idul Fitri. Disitulah kita bulannya memanen daripada hal tersebut. Wah, berarti bulan Ramadan itu sangat bulan yang istimewa ya Pak Nas ya? Yang mana dalam satu tahun itu bulan yang paling istimewa itu bulan Ramadan ya Pak Nas ya berarti. Oh, seperti itu ya Pak Nas. Jadi sobat-sobat kecil MI Klasia Palembang, bulan Ramadan itu sangat bernilai untuk kita agama Islam, yang mana di bulan itu tuh banyak amalan-amalan yang dilipat gandakan ya Pak Nas ya? Iya, benar sekali. Oh, seperti itu ya. Kayak kalau boleh tahu kayak mana amalan-amalan sih yang bisa dilakukan pada saat bulan Ramadan itu Pak Nas? Oke sahabat kecil, amalan apa saja sih yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Yaitu yang pertama berpuasa. Nah sahabat kecil, berpuasa itu adalah cara kita untuk menghindari hal-hal seperti yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa-dosa yang pastinya yang menguji kesabaran kita, kemudian menghindari dosa-dosa hal dari bulan sebelumnya, ya masih banyak lagi. Kemudian yang kedua yaitu sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini sangat rugi loh kalau kita tidak melakukannya, ya pastinya kita sangat rugi. Karena kenapa? Karena hanya setahun dalam sekali. Kemudian yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini sahabat kecil yang pastinya bertadarus ya, bertadarus ataupun kita sebagai penghafal Al-Quran juga harus memurojaah. Yang pastinya kita targetkan ya sahabat kecil, dalam satu hari itu 1 juz kalau bisa. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ada 30 hari. 30 hari itulah yang bisa membuat kita supaya bisa khatam. Kemudian bersedekah ya. Bersedekah itu bukan hanya dengan harta, tetapi juga bisa dengan senyuman. Kemudian memberi makanan untuk orang yang berbuka puasa, kemudian mendoakan orang lain dan memperbanyak doa ataupun istighfar. Wal akhir bersedekah.
Bersedekah ini bukan hanya harta saja ya, tapi juga dengan bisa senyuman ataupun kiat-kiat kita di bulan Ramadan ini, yaitu memberi bukaan kepada orang yang berpuasa. Nah, kemudian iktikaf. Nah, iktikaf ini Masya Allah ya, sahabat kecil, apalagi ketika kita 10 hari di bulan terakhir Ramadan ya, yaitu 10 hari kita berpuasa, iktikaf, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, membaca Al-Qur'an ya. Apalagi ada malam spesial ataupun malam keistimewaan ya, malam 1000 bulan ataupun yang disebut malam Lailatul Qadar. Ya, seperti itulah sahabat kecil yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Oh, seperti itu ya Pak Nas. Jadi banyak ya yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan itu. Ya, pastinya banyak ya. Yang mohon maaf sebelumnya mungkin ada yang tidak tersebut kan. Masih banyak lagi sepertinya. Mungkin seperti sholat tahajud ataupun duha dan lain sebagainya. Oh, tapi yang lebih utama lagi harus berpuasa ya Pak? Iya, berpuasa itu wajib hukumnya ya? Sahabat kecil ya. Jangan sampai kita tidak berpuasa. Oh, seperti itu ya Pak Anas ya. Banyak ya berarti amalan-amalan yang bakal kita berikan pada saat bulan Ramadan nanti ya. Iya, pastinya ya. Kenapa? Karena sangat disayangkan sekali ya. Bulan Ramadan ini kan adalah bulan penuh pengampunan, di mana harus kita mengamalkan ya, diantaranya berpuasa, tarawih dan lain sebagainya. Jadi kalau sangat rugi loh kalau kita tidak mengamalkan, karena kenapa? Di bulan Ramadan ini pahalanya berlipat-lipat ganda. Wow, berarti bulan Ramadan itu sangat istimewa banget ya Pak ya? Iya. Nah, jadi sobat-sobat MI Glacia Palembang, sobat kecil kita ini, harus ya kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jangan sampai nanti kalau yang belum bisa puasa full ya kita belajar ya. Iya, harus pastinya. tetap belajar. Yang mana dalam rukun Islam kita itu wajib ya Pak ya. Iya. Sangat itu. Jadi haruslah kita untuk berpuasa. Jadi ya, sahabat kecil ya, kita dilatih ya. Kenapa berpuasa itu melatih diri supaya kita bisa berpuasa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari ya. Jadi kalau tidak bisa ya bisa setengah hari untuk sahabat kecil semua ya. Tetapi kalau ingat ya, kalau sudah balik berarti harus penuh dengan puasa fullnya. Oke. Wow. Di podcast ini, di materi ini lumayan banyak ya kita dapat ilmu yang mana di bulan puasa itu bukan hanya berpuasa yang dalam artian menahan lapar dan haus saja. Iya, tetapi banyak sekali amalan-amalan atau apa yang bisa kita lakukan pada bulan puasa. Ya seperti itulah ya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan di bulan puasa. Oke. Ya, pada intinya sahabat kecil sekalian, bulan Ramadan itu adalah bulan yang berpuasa. Seperti yang dikatakan dalam Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa ya. Artinya apa? Ketika kita semua sudah bulan yang penuh berkah ini ya, sudah menghadapi bulan penuh berkah ini, sangat sayang sekali kalau kita tidak berpuasa ya semuanya. Karena kenapa? Disinilah kita untuk bisa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pastinya ketika kita sudah bisa di penghujung tersebut, maka pahalanya Masya Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat ganda. Masya Allah. Sangat istimewa ya sebenarnya arti bulan Ramadan itu ya. Jadi sahabat MI Glacia Palembang, bulan puasa itu sudah dijelaskan tadi oleh Pak Anas. Bulan yang sangat berkah, sangat istimewa. Jadi untuk diingatkan kembali bahwasanya bulan puasa itu ialah bulan yang memang Allah berikan kepada kita umat manusia, yang pasti untuk agama kita, agama Islam, benar sekali. bulan yang sangat spesial ya, seperti itu. Jadi anak-anak
lebih giat lagi untuk bisa berpuasa. Iya, harusnya. Memang puasa itu harus dari kecil ya Pak Nas ya, diajarkannya Pak Nas ya. Iya, Iya, berarti untuk kedepannya sampai akhir balik dan itu diwajibkan ya Pak Iya. Nas ya. Oh, diwajibkan untuk berpuasa tadi. Oke. Ingat ya sahabat kecil ya, kalau kita sudah balik, artinya kita diwajibkan untuk berpuasa. Ya, tetapi kalau kita tidak sanggup, mungkin ada mudarat ya seperti sakit ataupun dalam perjalanan, itu maka harus dibayar dengan qadha berpuasa. Oke, seperti itu ya Pak Anas ya. Wow, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan di sini ya di Alhamdulillah. pertemuan kita yang sekarang ini. Jadi Pak Anas, ada beberapa sih pertanyaan-pertanyaan Wah, dari Masya Allah. sahabat-sahabat Misha kita ini. Iya, gimana? Jadi kayak gini Pak, sering kali nih anak-anak, murid-murid kita lah ya, Iya. sering banget ya. Ada yang sudah bisa puasa full, Alhamdulillah. ada yang masih apa ya, setengah hari ya Pak ya. Setengah hari. Itu sebenarnya kayak mana ya? Mereka itu kalau belum balik belum wajib ya Pak ya? Ya, Apa sebenarnya- kayak mana sih sebenarnya? Ya, yang pastinya sahabat kecil semua ya, berpuasa itu adalah melatih diri kita semua. Ya, kalau bisa dari kecil, kenapa tidak? Karena kenapa? Ya, walaupun belum balik, kita melatih diri kita, yaitu dari kesabaran, kemudian melatih dari hawa nafsu. Benar. Ya, karena kenapa? Puasa itu wajib bagi orang yang balik. Tetapi kalau kita berlatih dari kecil, maka ketika sudah balik, maka menjadi kebiasaan kita seperti itu. Wow. Oh seperti itu ya. Jadi peran orang tua itu sangat sentral ya Pak ya. Iya, sangat sekali, sangat. Ah, ada pertanyaan lagi nih dari sobat-sobat Indonesia ini. Mungkin itu jadi sebuah apa ya? Pertanyaan banyak orang tua sih sebenarnya. Iya, benar sekali. Ada nggak sih Pak tips atau saran biar anak-anak itu bisa berpuasa atau lebih giat lagi untuk berpuasanya? Oke, para sahabat Misha, sahabat kecil dimanapun berada, di sini kita sedikit ya saran ya untuk anak-anak semua biar puasanya bisa melatih diri ya. Yang pastinya untuk para orang tua, yang pertama itu kita memberikan contoh ya, bagaimana kiat-kiat dalam berpuasa itu kita jelaskan ya, menjelaskan apa makna dari puasa tersebut, kemudian melatih diri mereka ya, yang tadinya puasa setengah hari ya, bisa jadi seharian full, ataupun yang tadinya puasanya 1 ataupun 2 jam ya, nggak apa-apa, besok diulangi lagi, yang tadinya 2 jam bisa jadi 3 jam. Doa akhir kita memberikan penghargaan untuk mereka. Iya. Kita seumpama ya, di zaman sekarang ini kan kalau puasanya tidak full maka tidak akan dikasih penghargaan ataupun THR ya. iya, Dalam bahasa kita itu ya. iya, Itu seperti itulah sahabat kecil. Seneng sih memang sih kalau kita bisa dapat THR tuh. Iya, Tuh, benar gitu sekali. kan. Iya sih. Itu juga sebagai semangat ya untuk Iya, anak-anak itu pastinya. biar lebih bisa giat lagi untuk berpuasa kayak itu kan. Oh jadi lebih ke kayak mengedukasi ya. Iya, mengedukasi anak-anak biar lebih bisa giat lagi untuk berpuasa. Yang mana mungkin di ujungnya nanti ada sebuah penghargaan tuh. Iya, benar Iya. sekali sahabat sekali. Ya. Untuk dia masih tahap belajar ya Pak. Iya, ya. pasti. Tapi kalau untuk balik tadi wajib ya Pak ya. Ya, wajib Oh, untuk usaha. walau tanpa THR ya itu Pak. Harus dong. Kenapa tidak? Iya seperti itu Pak ya. Berarti banyak ya Pak ya, namanya tuh keutamaan tadi Pak Nas sudah menjelaskan banyak ya tadi ya, dari bagaimana cara kita menyambut puasa, apalah amalan apa saja yang bisa kita lakukan pada saat bulan puasa, maupun ada beberapa pertanyaan tadi Pak ya, yang mana mungkin itu bisa mengedukasi para penonton podcast MI Klasya Palembang ini di bulan Ramadan nanti. Nah, mungkin itu saja sih Pak yang bisa kita sampaikan Pak ya. Mungkin ada Pak, ada nggak Pak sepatah dua kata yang bisa Bapak sampaikan kepada para penonton untuk menutup podcast kita pada hari ini Pak? Oke sahabat kecil semua, kami mengucapkan terima kasih yang pastinya ya, karena kita semua masih belajar ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata ataupun perkataan yang kurang baik ya, pastinya sahabat kecil semua.
kepada Allah kita mohon ampun. Ya. Yang pastinya untuk sahabat kecil jangan lupa berpuasa. Oke, wow. Kita akhiri jadi podcast kita pada hari ini. Saya selaku moderator Deka dan narasumber kita Pak Nalwa Al-Hafiz. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah sahabat kecil semua.